Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Melia Andani dengan NIM A40123119. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai analisis regresi sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu analisis regresi sederhana. Jadi, analisis regresi sederhana adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau variabel Y. Nah, tujuan dari regresi ini untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X dan mengetahui seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh lama belajar X terhadap nilai ujian matematika Y siswa kelas 9 di SMP Karisma Bangsa. Nah, dari data yang dikumpulkan dari 15 siswa mengenai X lama belajar per minggu, Y nilai ujian matematika skala 0 sampai 100. Nah, di sini ada datanya, data dari lama belajar dan nilai ujian. Langsung saja kita masuk. Pertama-tama kita masuk di variabel view. Lalu kita ke name. Nah, di name ini kita memasukkan tentang nama data yang ingin diteliti. Nama data yang pertama yaitu lama belajar X, dan data yang kedua yaitu nilai ujian Y. Oke, baik. Lalu di bagian desimal kita ganti ke angka 0. Mengapa diganti ke angka 0? Karena kita tidak memakai nilai desimal. Lalu di measure kita ganti ke scale. Mengapa kita ganti ke scale? Karena kita menggunakan data numerik. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke data view. Nah, di data view ini sudah tertera lama belajar atau X dan nilai ujian atau Y. Langsung saja kita masukkan datanya di kolom yang sudah disediakan. Pertama ada 3, 5, 2, 6, 4, 3, 5, 7, 6, 4, 2, 5, 7, dan 3. Lalu langsung saja nilai ujian. Ada 5, lalu 10, lalu 60, lalu 80, lalu 68, 66, 75, 45, 46, 70, 58, 73, 68, dan 68. Nah, kalau datanya sudah terisi, kita masuk di analis. Setelah itu kita klik regression. Lalu di linear. Seperti yang kita ketahui bahwa X itu merupakan data independen, sedangkan nilai ujian atau Y itu merupakan data dependen. Jadi kita pindahkan ke sebelah kanan. X ke independen dan Y ke dependen. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, yang kita lihat di sini adalah ANOVA dan koefisiennya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, signya sama dengan 0,00. Sedangkan B0-nya sama dengan 48,624 dan B1-nya sama dengan 5,171. Nah, yang kita bandingkan di sini adalah alfa dan signya. Seperti yang kita ketahui, alfa itu sama dengan 0,05. Nah, jadi kita bisa tahu ya, signya itu lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,00 lebih kecil daripada 0,05, sehingga ada pengaruh antara X dan Y. Atau dapat juga kita hipotesis lengkapnya, yaitu ada pengaruh positif dan signifikan antara lama belajar dan nilai ujian. Sementara kalau misalnya signya lebih besar daripada alfanya, berarti tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Oke, sekian materi hari ini. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.